tolong kita diam saja. Dengan alasan itu bukan anak kita. Sebenarnya 25 tahun berkarya itu saya nggak berusaha pamer karena sebuah pencapaian atau apa, nggak sama sekali sebenarnya. Bahkan sebenarnya itu lebih 20 sekian ya, cuman kan nggak enak kalau 27, 28, 29 itu kayak kurang enak menjadi judul sebuah acara gitu. Tapi 25 tahun ini saya baru menyadari sesuatu, menyadari bahwa ternyata banyak sekali kesalahan-kesalahan saya sebagai manusia ketika dalam proses puluhan tahun itu, sebagai saudara, sebagai manusia, mungkin sebagai anak, sebagai bapak gitu. Dan mungkin bagaimana saya ke kru, ke cast gitu ya, yang mungkin ada kata-kata yang emosional tidak disengaja yang membuat mereka mungkin mempunyai luka. Nah, aku pengennya momen ini aku jadikan saat dimana kita ya, aku akan minta maaf pada mereka yang pasti dan akan mengadreskan bahwa aku juga bersyukur dan berterima kasih kepada mereka yang sudah menjadi bagian dari ini saya. Jadi bukan pamer tentang saya, tapi kalau nggak sekarang, karena menurut aku kalau nggak saya rayakan, akhirnya akan hanya sekedar film kita launching gitu. Tapi aku pengen rayakan karena aku mau menjadi orang lebih baik kan. Nah, caranya kan hanya ya minta maaf dengan apa kekurangan saya selama 20-an tahun ini dan bersyukur dan berterima kasih ketika memang orang-orang ini menjadi bagian terpenting gitu. Bahkan memang kalau kita berantem, pecah atau apa ya itu bagian tetap gitu. Dan itu yang sebenarnya aku mau karena saya udah 53 tahun dan kalau nggak sekarang menurut saya kalau kita ketemu aja tanpa kita niatin tuh pasti tidak akan keluar itu kata-kata itu gitu. Paling coba gimana bro? Tapi nggak akan benar-benar berasa bahwa memang ini tulus dari hati saya gitu. Wah, 25 tahun itu justru menurut aku gini, aku kan emang orangnya senang mengambil resiko ya, jadi kayak selama puluhan tahun itu kan kalau bisa dilihat, kalau mau cek lagi film-film saya tuh nggak pernah ada yang terlalu sama gitu setiap filmnya gitu. Pasti caranya beda, atau stylenya beda, atau tiba-tiba ada yang hancur banget, ada yang lumayan banget, ada yang agak mendingan gitu. Pokoknya macem-macem. Tapi menurut aku tuh warnanya gitu loh, karena aku di awal aku di film itu aku inget memang aku pengen bikin film karena gue sedang menikmati setiap detiknya gitu sampai lupa waktu. Jadi aku nggak mau kejebak dengan lu kan lakunya film kayak gini, udah bikin kayak gini terus gitu. Nah, aku nggak mau. Meskipun di tengah-tengah kita sempat terjebak karena kita manusia lah ya. Tapi akhirnya aku temukan lagi jalan kembali ke situ gitu. Which is ini. Jadi film yang ini sekarang ini saat menghadap Tuhan yang kedua 5 tahun aku di film, itu ibarat film pertamaku sebenarnya. Dulu bintang jatuh ya dulu ada tahun 1999 2000 gitu. Pertama kali ada Dian Sastro, ada Ida Pirowo dan lain-lain di situ film indie. Aku rasain banget kenikmatannya waktu itu. Kita don't care about what people say kan waktu itu. Kita nggak peduli dengan apa yang akan terjadi dengan film ini, apakah akan laku, apa enggak segala macam dan bagaimana reaksi orang gitu. Ada untungnya sih waktu itu nggak ada sosial media ya, jadi nggak terlalu kelihatan reaksinya sih. Tapi aku pengen merasakan itu lagi gitu loh setelah puluhan tahun. Nah, aku lewat film ini aku merasakan itu dan aku menikmati lagi sama persis kayak film pertama. Dan ini sebenarnya juga rasa syukurku karena orang kalau udah usia 53 tahun dan udah puluhan tahun di industri, biasanya nggak dikasih kenikmatan itu lagi gitu. Biasanya flat aja, just doing the day gitu loh. Lakuin aja gitu. Tapi aku tetap dikasih itu, puasan itu. Plus kedua, aku dikasih api yang sama. Maksudnya semangat yang kayak film pertama. Jadi nggak cuma masalah cara bikin dan suasana hatinya, tapi semangatnya tuh kayak ini kayak film pertama gue nih gitu. Nah itu yang aku mau sampaikan itu. Oh, hancur-hancurnya. Itu lupa terus. Oke. Banyak, karena aku masalahnya kalau kayak suksesnya comes too early gitu ya, kayak saya kan menurut aku film pertama aku aja yang besar, Bintang Jatuh kan film indie. Film pertama aku habis itu kan Ada Pandangan Cinta, itu kan sukses gitu ya. Too early kalau buat saya sebenarnya. Buat sebagian orang, gila lu beruntung banget. Iya, tapi kan habis itu kan gue masih mau proses. Nah ketika too early, sementara saya lagi mau berproses, itu hantem-hantemannya kan banyak gitu loh, yang tadi itu yang bikin film ini, tapi kan kita udah ngerasain sukses yang levelnya segini, tiba-tiba di filmnya ini ada yang penontonnya misalnya ada yang nggak ditonton gitu kan langsung drop gitu kan. Mendingan dari awal filmnya biasa tapi tambah-tambah naik kalau menurut aku sih gitu ya. Tapi kalau film pertama langsung 2,5 juta penonton, film keduanya misalnya ada jam yang nggak ditayangin karena nggak ada yang nonton,
kan langsung lo gila. Nah, tapi bagusnya adalah kita ngerasain dua-duanya jadinya. Jadi udah hati tuh udah siap semuanya. Tapi ngerasainnya tetap gak enak tetap. Meskipun kita tahu bahwa kalau nggak ada nonton, tapi tetap ketika kita ngelewatin itu tuh, aduh jangan dong, males nih. Tapi harus dilewatin. Itu yang pertama. Yang kedua, kesalahan-kesalahan yang fatal sih kalau menurut aku. Jadi kan saya orangnya kan gerasak gerusuk ya. Gitu. Nah itu pasti akan menimbulkan banyak korban. Korbannya ya diri saya dan sekeliling saya, ya keluarga dan lain-lain lah. Jadi pokoknya harus gini nih. Itu banyak faktor yang akhirnya membuat itu menjadi banyak yang nggak maksimal. Karena saya waktu itu nggak bisa memanage sesuatu, yang penting jadi dulu deh. Yang penting jadi dulu, ntar belakangan. Nah itu yang saya belajar banyak, yang ternyata menimbulkan ya banyak korban-korban berserakan lah. Gitu. Dan menimbulkan banyak permusuhan. Hal yang terbaik di bidang saya itu sebenarnya, saya rasa di bidang lain juga gitu sih, musik sama film. Tapi kalau film kan lengkap ya, satu media yang memang semua ada di situ gitu. Ketika ini adalah sebuah hobi dan gairah kita gitu ya, passion kita. Saya waktu itu pernah waktu ada Pelan Cinta Dapat Citra gitu saya pernah ngomong satu kalimat yang menjadi banyak musuhnya sebenarnya. Kesannya arogan padahal nggak berniat sama sekali, gue ngapain juga arogan. Tapi kan saya ngomongnya gini kan, jadi kesannya kayak padahal cara ngomong gue orang Jawa Timur yang begini gitu, enggak. Tapi ditangkapnya berbeda kan. Saya waktu itu pernah terima piala, terus selama saya masih bernafas film Indonesia akan selalu ada. Maksud gue yang bikin film. Industri mah terserah. Kenapa? Karena waktu Bintang Jatuh kan belum nggak ada film juga. Cuma ada Mira sama Garin waktu itu, sama Riri kan. Saya bikin film aja, gue bikin film buat kepuasan batin gue kok. Jadi kalau nggak ada bioskop dan nggak ada industri pun ya gue tetap bikin film, karena itu kan kepuasan batin gue. Apalagi sekarang udah ada handphone yang bisa bikin film, lebih lagi. Nggak mungkin nggak bikin, gue waktu itu aja cuma handycam aja bikin kok. Jadi sebenarnya maksudku itu. Dan itu disalahartikan gitu loh menurut aku. Dan jadi kenikmatan itu yang harus ada terus. Nah ketika lo targetkan sesuatu, itu malah jadi nggak nikmat. Jadi menurut aku ngalir harusnya dan spontan. Nah spontan ini perlu, artinya gini, ketika ada sesuatu yang, yuk, ayo just, gitu, spontan gitu, nggak usah mikir kebanyakan. Karena ketika kita mikir udah lewat tuh, ada resiko, ya jelas, tapi kan hidup itu ya resiko. Gimana masuk, kalau gagal gimana kita get back up. Nah, diri lagi, sikat lagi, belajar dari situ, move on. Saya bikin salah ya harus 3 kali baru bisa move on. Suka lupa lagi gitu, oh iya kemarin gitu lagi, kenapa gue gini lagi, ayo udah. Tapi udah terlambat. Ya, emang saya tipenya yang gitu. Nah, kayak sekarang kan kita bikin yang ini, yang keresahan yang dalam hati itu kan ketika saya udah kena stroke dulu. Iya, waktu 2019. Itu stroke baru kita, gila ya. Stroke gue dikasih sembuh, terus bisa bikin film lagi. Awalnya waktu itu, ketika saya sembuh film pertamanya saya patah. Dikasih film lumayan, terus habis itu artinya Tuhan memang mau naruh gue punya peran nih sebagai filmmaker gitu. Ya udah yang harus kita manfaatin. Enggak, karena memang yang menurut aku kunci itu adalah memang saya tuh nggak pernah membandingkan diri saya sama filmmaker lain ya. Dan menurut saya musisi juga gitu. Tidak bisa membandingkan diri mereka dengan si A. Wah, gitarnya jago banget ya, harus gue bisa kayak gitu. Karena beda-beda. Ada orang nggak bisa main chord tapi lagunya bagus. Gitu. Ada orang nggak bisa melodi cepet-cepet tapi lagunya keren gitu. Dan karena ini seni, menurut aku udah bicara rasa kan. Nah kalau udah bicara rasa, lo nggak mungkin bikin semua orang suka. Kayak makanan. Mau nasi goreng terkenal atau nasi uduk deket sini, yang lo bilang paling enak belum tentu dibilang enak sama mas ini. Gitu. Jadi kalau kita udah berpikir seperti itu, enaknya adalah lo menjadi diri lo aja gitu loh. Dan itu yang menurut aku harus terus belajar. Karena kadang-kadang kita kayak film ini gitu ya. Tadi kita berbeda gitu loh. Sekarang gini, sekarang gitu. Waktu itu saya masih pakai cara yang ini, sekarang kita pakai cara simulasi. Simulasi itu artinya dari skrip tuh kita gelar peristiwakan. Istilahnya gelar perkara ya. Diciptakan orang yang main segala macam, kita rekam, kita edit, udah kayak prototype jadinya. Jadi berasa tuh. Dulu saya nggak belum gitu. Mendadak dadut udah pernah gitu, tapi nggak sampai sedetail ini gitu. Nah itu kan cara kita untuk bagaimana kita berkaryanya bisa lebih tajam lagi lah ibaratnya gitu. Nah itu emang serunya di situ malah Mbak, karena setiap film kan kayak, oh main gue pakai 100 kru, sekarang gue pakai 30 kru doang. Waktu awal gue pernah pakai 5, itu nikmat banget tuh gitu-gitu tuh. Nilainya adalah kita nggak boleh gelap mata sih.
Karena kesuksesan itu tuh sebenarnya nggak bisa kita ambil apa-apa pelajaran dari situ, sukses itu. Kegagalan itu yang paling banyak belajar kita. Jadi kita hanya bisa belajar dari kegagalan. Jadi kalau lo sukses terus, lo nggak belajar apa-apa. Kalau menurut gue ya. Nah, bukan berarti lo harus gagal terus juga. Maksudnya jangan ngikutin kayak gue juga. Maksud gue, value yang terpenting adalah memang kita harus tahu ketika kita gagal atau sukses, keputusan kita berikutnya ini apa nih? Kalau sukses, terus habis itu next apa nih? Karena keputusan itu ternyata yang menentukan kita. Karena apa? Ketika saya sukses, musuh saya kamu banyak waktu itu. Dengan cara ngomong saya yang begitu di awal. Padahal kita nggak bermaksud nyomong, tapi dengan itu ternyata boom, langsung terkotak tuh. Yang benar-benar teman gue nggak. Sekarang lebih kecil lagi, makin kesini. Makin kecil gitu, makin nggak apa-apa, tapi memang itu seleksi alam kan. Terus jadi menurut aku menjadi manusia itu memang kita harus kita siapa ini ditentukan dari keputusan kita berikutnya ini apa. Mau kita kemain baik, kalau keputusan berikutnya kita salah, itu yang diingat. Nah, aku nggak mau sekarang bikin film salah alasan dan keputusannya. Makanya kenapa keresahan hati? Karena nggak pernah salah. Kalau kita menyenangkan orang lain atau mau jualan dan mau apa, nanti ada yang disalahin pasti. Tapi kalau kita memang keresahan hati, ya udah ngalir, tulus, ikhlas, pasrah, dan bersyukur, selesai. Kalau kayak saya itu kan ketika udah di titik ini sebenarnya kita udah punya karakter ya, karya kita gitu. Begitu juga dengan yang lain dan segala macam. Jadi ketika ada yang baru-baru dan segala macam malah seneng saya kan, rame jadinya kan. Ketika rame sebenarnya kan jadi seru. Nah cuma kan kayak kan orangnya introvert sebenarnya. Ketika saya ke sebuah pesta atau ke guyup yang nongkrong keramaian itu bukannya saya nggak mau rame, cuman emang aneh aja orangnya saya, secara kejiwaan emang udah ada luka yang terlalu borok gitu. Jadi kayak aduh pulang aja gue. Maksudnya itu bukan sombong, it's just me aja gitu loh. Makanya bukannya nggak mau ngumpul atau apa, emang kalau ngumpul juga gue ngomong apa, gue bingung juga kan. Jadi ketika rame, kalau di film dengan karya-karya itu, sebenarnya kita berasa bahwa kita nggak sendirian aja, enaknya. Tapi kita harus tahu posisi kita di mana. Gue di mana nih? Ketika ada horor, drama gue di mana nih? Oh segini deng, ya udah berarti gue target penontonnya segini, ya udah harus alhamdulillah gitu loh, udah gitu. Enggak sih, saya sebenarnya kalau aku, film itu sekarang sudah perjalanan spiritual mbak. Mungkin yang udah berumur mbak udah tahu bakal ya. Mas berumur apa kelihatan tua doang? Karena menurut aku tadi itu, ketika aku bikin film ini dengan kesadaran spiritual bahwa, bukan religius ya, spiritual bahwa gue sebagai manusia ini kan punya peran. Kalau sutradara itu kan ya profesi, beda. Itu bukan peran, itu kan memang kita mencari nafkah atau gimana, itu kan kodrat kita sebagai manusia yang mau makan kan. Tapi peran kita sebagai manusia ini apa? Nah kalau aku, menurut aku perannya udah jelas nih. Gue suruh bikin film, melibatkan bakat-bakat baru dari 300 juta penduduk Indonesia. Kemudian gue harus menyampaikan keresahan-keresahan yang ada di sosial. Kayaknya itu peran gue, sehingga gue menjadi sutradara yang begitu. Mungkin itu posisi gue di sini gitu. Genre malah macam-macam. Kan bisa aja kita mengemas ini dengan genre horor juga bisa. Misalnya yang dirundung jadi, kan banyak juga kan. Artinya itu hanya kemasan kalau genre pakaian, tapi isinya kan kita bisa tetap keresahan sosial. Selalu ada. Jadi kalau menurut aku ya, kita emang harus bermimpi. Kalau kita udah selesai dan ya, kalau kita udah nggak gelisah, kita udah nggak bermimpi, berarti udah berhenti tuh hidup kita. Kita hanya menjalani rutinitas aja tuh. Itu yang paling menakutkan kalau buat saya sebenarnya. Kalau udah 100 tahun, 90 tahun ya nggak apa-apa, tapi kalau masih ya gue ngerasa tua karena anak-anak semua sekeliling gue kan udah kemarin gue pikir udah agak tua mukanya. Lo berapa umurnya? 50. Gue paling tua juga sialan. Jadi emang akhirnya kita sadar bahwa mimpi itu harus ada. Nah mimpi gue tuh yang paling gue pengen harapkan adalah bikin film perang. Tapi kan mahal dan sulit. Tapi gue pengen banget karena kan bokap dulu tentara pelajar. Umur 14-16 sudah harus perang. Menarik tuh sebenarnya friendship-nya. Apa yang mereka korbankan kan luar biasa tuh. Kayak Band of Brothers gitu lah pengennya gitu. Jadi asik itu pakai celana pendek sama celana panjang ngawur, nggak pakai seragam kan, zaman dulu kan gerilya kan. Pasti keren ya kalau emang ditakdirkan bikin ya, gue harapan gue sih. Harapan terbesarnya berarti iya. Termahal juga pas itu.
Amin, 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 amin.